Om Swastiastu. Pemirsa, Tumpak Uye atau masyarakat juga sering menyebutkan sebagai hari suci Tumpak Kandang di Bali, dirayakan setiap 210 hari setiap Sanicara Kliwon Wuku Uye. Nah, bahkan pemerintah Provinsi Bali pun mengeluarkan kebijakan tentang perayaan Rahina Tumpak Uye ini. Nah, apa makna Tumpak Uye dan implementasinya di era kekinian? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Ketut Wartayasa SAG MAG. Beliau adalah dosen Prodi Hukum Adat Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja sekaligus Paruman Walaka PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Ketut. Dan yang pastinya kita juga sudah menghadirkan seorang pengamat budaya, ada Dr. Ida Bagus Anom MPD. Om Swastiastu Pak Bagus, sehat selalu ya. Baik, di beberapa hari lagi atau tepatnya hari Sabtu niki kita akan merayakan Tumpak Uye dan Tumpak Kandang. Dan ini apakah ini juga kebetulan atau bagaimana bertepatan sekali dengan perhelatan event internasional yang diselenggarakan di Bali, yaitu WWF World Water Forum, Forum Air Sedunia tentunya. Nah, saya ke Pak Ketut dulu. Pak Ketut, kalau kita berbicara tentang Tumpak Uye, Tumpak Kandang, banyak yang masyarakat mengatakan Tumpak Kandang niki sendiri. Sebenarnya apa yang harus masyarakat ketahui tentang makna di balik Tumpak Uye atau Tumpak Kandang niki sendiri? Pak Ketut, silakan. Terima kasih Pak Karang. Jadi makna daripada Tumpak Uye yang sering juga disebut dengan Tumpak Kandang di Bali tiada lain adalah hari kasih sayang terhadap binatang atau hewan peliharaan, bahkan termasuk juga hewan yang tidak dipelihara. Jadi sumber ini kita dapat temui di dalam lontar Sunarigamu. Jadi pada Tumpak Uye tiada lain adalah selaku umat beragama, khususnya umat Hindu, kita memohon kepada Ida Sang Hyang Siwo Pasupati yang di Bali dikenal dengan nama Sang Hyang Rariangon untuk memohon keselamatan, kerahayuan binatang atau hewan peliharaan atau ternak peliharaan, termasuk juga yang liar. Kita mohon keselamatan. Hal ini tiada lain adalah pada hari Tumpak Uye ini adalah sebuah momentum yang luar biasa, yaitu pemuliaan terhadap binatang peliharaan. Kenapa kita muliakan? Sebagaimana disebutkan dalam Yajurweda 16.48, kita dibantu dan hewan peliharaan itu berjasa terhadap diri umat manusia. Misalnya beternak, itu ada yang membajak, dan yang kedua jasanya dipakaiannya atau dipakai korban, dan yang terakhir untuk juga dikonsumsi. Jadi jasanya itu adalah luar biasa. Tapi kalau di lontar Sunari Bungkah, kita juga dapat temui hal yang senada. Apa sih Tumpak Kandang atau Tumpak Uye itu? Itu tiada lain adalah oton. Oton sarwo wewalungan. Sarwo wewalungan. Sekarang pertanyaannya, apakah umat Hindu ini menyembah hewan, menyembah binatang peliharaan? Dengan tegas saya katakan tidak. Yang kita sembah adalah Prabawa Ida Sang Hyang Widi, Sang Hyang Siwa Pasupati dalam wujud Sang Hyang Rariangon. Mohon keselamatan, mohon kerahayuan dari yang kita maksud tadi, hewan itu. Lebih lanjut di Sunari Bungkah disebutkan, sekarang semarak sekali Tumpak Uye ini dilaksanakan oleh umat kita. Saya bersyukur selaku dan Astungkara selaku pengajar, selaku orang parisade, dengan adanya instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2022 yang membumikan lagi tentang Tumpak Uye itu, sekalipun itu sudah jalan dari dahulu. Ini buktinya pemerintah itu
tidak ingin ketinggalan. Jadi bisa dikatakan Pak Ketut, saya potong, ada latar belakang sehingga dikeluarkannya instruksi gubernur ini? Iya. Bapak melihatnya? Iya, dari kacamata saya selaku pendidik melihatnya ini adalah hari suci agama. Hari suci agama ini adalah tuntunan agama. Tuntunan ini amat sangat perlu. Jadi kalau selaku melaksanakan kegiatan beragama, kalau tidak ada tuntunan, tidak ada pegangan, bagaikan gua petang made. Kita gelap berjalan di dalam gua, tidak ada sinar. Jadi sunar ini adalah agama tuntunannya. Selanjutnya yang terjadi sekarang, mungkin umat juga sudah mengetahui, hanya saya mereview kembali dari studio. Walaupun tidak punya wewalungan, walaupun tidak punya ternak atau binatang peliharaan, umat kita sudah secara umum melaksanakan. Termasuk yang tidak punya, termasuk yang tinggal di perkotaan. Kenapa? Jangan terkejut, saya hanya mengulang kembali. Di Sunari Bungkah itu ada disebutkan sarwo wewalungan. Yang dimaksud sarwo wewalungan itu, wewalungan yang sudah ada di skala ini adalah baik itu itik, babi, sapi dan lain sebagainya. Itu sifatnya adalah rajas dan tamas, kan begitu. Kalau itiknya ya satwam. Nah, itu dikonsumsi oleh manusia. Setelah dikonsumsi oleh manusia, inilah akan menjadi suatu hal yang disebut dengan nama kepetengan. Hal ini disebutkan dalam kepetengan di Sunari Bungkah disebutkan begini. Kalau sanis cara kliwon ngaran tumpek, kan begitu. Kalau ditambah ukunya uye disebut dengan tumpek uye. Sanis cara itu uripnya adalah 9. Kliwon adalah uripnya 8. Sedangkan di warige itu uye, uku itu uripnya 8. Jadi 9, 8, 8 itu adalah 25. Dari urip 25 ini dipertegas lagi oleh Aji Samkhya. Di Samkhya disebutkan 2 tambah 5 adalah 7. Nah, 7 inilah bagian daripada tuntunan ajaran agama disebut sabda timire. Petang 7. Nah, dari yang kita konsumsi tadi akan ngerubeda di tubuh kita kalau kita tidak somyo. Kan begitu? Nah, oleh karena demikian inilah perlu somyo. Karena di Indo itu ada sebuah konsep, yaitu konsep keharmonisan. Yang dimaksud dengan konsep keharmonisan ini antara pawongan dengan pelemahan. Pawongan adalah manusia, pelemahannya ini hewan ini ada di pelemahan. Inilah diharmoniskan di somyo. Kalau saya tambah lagi di tatuonya itu di lontar aji kelepasan, ditambah dengan kekawin aji pelayon, ada disebutkan manusia yang punya sifat kebinatangan itu dijaga oleh asugaplong supaya kita nanti pulang ke alam sunya dalam tanda kutip meninggal agar lancar jalan kita. Inilah perlu disomyo sifat ampura, dari studio saya katakan sifat buron yang ada di tubuh kita, sifat satu yang ada di tubuh kita. Disomyo di hari yang tepatnya pada sanis cara kliwon ukuwi. Nah, itu secara tatuonya. Nah, kalau saya lanjutkan, kita beragama itu sebaiknya saya harapkan umat kita janganlah keluar dari etika dan ayatnya, kan begitu. Kalau kita masuk kepada etika, jadi etika kita tentunya tidak melakukan perilaku menyimpang. Dengan bukti pada tumpak uye itu kita memuliakan binatang hewan peliharaan yang kita kenal. Di dalam Satgerteh itu disebut dengan nama hari kasih sayang terhadap hewan peliharaan atau binatang. Bahkan saya tambahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Karang tadi, ini yang memang Swecan Batare pas pada hari yang dikatakan tadi terhadap pemuliaan air.
Saya masih ingat pada satu instruksi nomor 1 tahun 2022, instruksi pemerintah daerah gubernur itu adalah pemuliaan pada Danu Kertih. Saya sepakat. Ini ada hubungannya kah? Iya. Atau kebetulan atau memang sudah garisnya harus dilaksanakan pada saat itu? Ya, kalau bilang kebetulan boleh, tapi garisnya Danu Kertih. Kita tidak bisa lepas dari bagian Sat Kertih, Jagat Kertih. Karena Danu itu bagian dari alam, bagian dari jagat. Nah, dari air inilah mulai akan terjadi kesejukan. Saya keluar konteks sedikit karena kita ngomongin tentang Danu Kertih. Weda yang ada di Indonesia, di Bali, Weda itu mengalir. Mengalir Weda itu. Memang kalau saya bagaikan air danau. Air danau itu ya ini ada hulu hilir kan. Ada mengalirnya ke sungai, setelah di sawah dan setelah sampai ke laut. Kalau air danau yang ada di sawah bukan disebut air danau lagi, disebut sawah. Kalau ada yang di sungai disebut sungai. Maksud saya begini. Karena tadi saya ngomongin Tika, maksud saya ke tentang yadnya. Yadnya itu disesuaikan dengan sad acara. Di sumber hukum Hindu itu ada disebut Sruti Semerti Sila Sad Acara Atmanastuti. Sad acara ini dreste. Lalu upakaranya ini sesuaikan dengan dreste yang ada. Umpama, saya sudah sering sampaikan dari media, jangan karena beragama menyulitkan diri, justru karena beragama itu mencari solusi atau jalan keluar. Itu pendapat psikologi agama Kalmakjung. Saya sepakat. Artinya kita itu sesuaikan dengan restu, kebetulan kita mampu bisa itu membuat pejati, ya buatlah pejati di Banten Otonan itu kan begitu. Karena menyesuaikan dengan restu. Karena kita tidak bisa membuat pejati, ya mungkin sodo kan begitu. Tidak juga bisa buat sodo canang. Karena canang ini kan dari sini awal-awalnya adanya dan lain sebagainya dari sarana prasana upakara itu. Kalau saya tambahkan lagi di yadnya prakerti. Kalau yadnya, kalau ya memang kita mampu yang utamalah. Kalau memang baru bisa, belum bisa kita mampu seperti yang bagus di madya. Ada juga disebut nistaneng nista dalam tanda kutip, bukan nista pakaranya. Kecil tetapi ada makna. Dan ditegaskan lagi di sana pada tutur Aji Tapini. Kalau orang meyadnya itu sebaiknya yang pertama kita itu adalah serada. Yakin bahwa kita yakin yadnya ini memang lascarya kita tanpa pemerih. Dan yang kedua kita beryadnya itu di tutur Tapini disebutkan jujur. Kenapa jujur? Memang kita isi kantong kita sekian lah. Baik. Jangan membuat sesuatu yang tidak bagus. Akhirnya yadnya kita tidak murni. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya kita beryadnya itu ikhlas. Yang sudah pergi itu pergilah. Pasti bagaikan air ini. Air ini kalau tidak dituangkan, kalau dibiarkan terus begini akan ada nyamuk-nyamuk yang akan bertelur. Bahkan jadi penyakit. Dituangkan akan ada air yang baru. Nah, maksud saya air itu adalah kesan, pesan yang menakjubkan. Karena dari vibrasi air, karena dari cakra-cakra kita yang hidup, kalau kita adalah positive thinking, kita akan berkarisma. Jangan negatif thinking. Baik, baik. Yang pastinya ketika kita berniatnya harus ikhlas, jujur, itu yang harus kita lakukan tentunya. Pada saat apalagi kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan perayaan Tumpak Uye nanti. Baik, kita akan rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi apa makna Tumpak Uye dan implementasinya di era kekinian. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana makna Tumpah Uye dan implementasinya di era kekinian? Masih kita bahas tentunya masih bersama dua narasumber yang tentunya masih akan memberikan informasi yang penting tentunya pada talkshow pada hari ini tentunya. Saya ke Pak Bagus dulu. Pak Bagus, kalau tadi Pak Ketut mengatakan ini apalagi kalau kita hubungkan dengan kebijakan pemerintah daerah dengan dikeluarkannya instruksi Gubernur Bali nomor 1 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpah Uye. Ini kalau kita berhubungkan dengan perayaan Tumpah Uye ini sudah dari dulu kita lakukan, tetapi lebih ditekankan lagi ketika dikeluarkannya instruksi ini sendiri. Latar belakangnya juga sudah disampaikan tadi. Nah, kalau kita lihat ini di beberapa daerah pun masih melakukan perayaan Tumpah Uye yang ya katakanlah agak besar juga nih ya, walaupun tidak memiliki hewan peliharaan seperti itu. Tapi Pak Ketut mengatakan mau mempunyai hewan peliharaan maupun tidak ya, kita setidaknya harus melakukan atau melaksanakan perayaan Tumpah Uye niki sendiri. Pak Bagus, tepatkah dikeluarkannya instruksi gubernur ini di tengah terpaan budaya asing yang begitu masif menerpa kita saat ini? Bapak melihatnya. Om Swastiastu. Pemirsa yang hormati, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketut tadi sesungguhnya filosofi dan maknanya sudah lengkap. Namun ada beberapa hal terkait dengan ya sesungguhnya masyarakat kita dulu itu adalah masyarakat agraris. Oleh karenanya ya terhadap yang namanya tumbuh-tumbuhan, binatang, ternak dan seni dan seterusnya itu barangkali sudah dihormati dan dicintai, cinta kasih sayang dan bersyukur kepadanya. Itu sudah dilakukan. Bahkan kalau tidak salah itu adalah setiap Sanis Cara Klion Uku Warige 25 hari sebelum galungan dirayakan dengan Tumpah Warige namanya, Tumpah Uduh. Nah itu penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan. Tetua kita, leluhur kita luar biasa filosofinya. Kenapa demikian? Karena alam, tumbuh-tumbuhan, binatang dan seterusnya itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya pantaslah kita ngaturang yadnya. Yadnya yang dimaksud ada terdiri dari 4 faktor. Yang pertama karya, sreya, budi, bakti. Karya, kalau kita meyadnya mesti bekerja, kerja keras, kerja cerdas dan seterusnya. Oleh karenanya setelah karya kita bekerja, kemudian apa memelihara hewan, apa memelihara tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka kita yang kedua melangkah karya, sreya, budi, bakti. Sreyanya adalah tulus ikhlas. Yadnya yang kita haturkan, persembahan yang kita haturkan, tentunya bukan kepada hewan, tetapi kepada manifestasi Desa Hyang Widi dalam wujud Rareangon. Oleh karena itu, maka apa yang kita persembahkan itu ikhlas. Setelah bekerja, ikhlas. Setelah memelihara hewan yang baik, kemudian memelihara tumbuh-tumbuhan yang baik dengan profesional lah, akhirnya memberikan nikmat kepada yang memelihara. Yang ketiga, budi. Kita penuh kesadaran bahwa apa yang kita kerjakan itu penuh kesadaran bahwa binatang itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kehidupan manusia. Budi, kesadaran. Yang keempat baru bakti. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhlaskan, apa yang menjadi kewajiban kita, kita persembahkan. Itulah filosofi orang Hindu di Bali. Sampun mataken ben apo jekudo dan sebagainya karena sudah ikhlas. Anu marajatmu tanpa piutang brata yoga tape. Angitulo binta wirya saka sika sukaning widi. Binalikaken purih nika purun ki. Kenten ring kecapan sastra.
Nah, berikutnya apa kaitannya dengan instruksi gubernur dan sangat tepat. Kenapa demikian? Karena beliau barangkali menganalisa sekaligus sudah menggali nilai-nilai yang ada di dalam Hindu ke depan, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat strategis. Kenapa demikian? Jika di Bali tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dipelihara secara ikhlas, penuh pengorbanan, maka luar biasa, suhu akan menjadi meningkat drastis, bahkan sampai seperti di Thailand mati banyak, kan gitu. Kemudian kedua, yen ambilang di tiang ring napi wasan uku, satu mino manuk taruh buku, ini balik luar biasa warigonya. Satu, wajib hukumnya kita memelihara ternak. Yen dumun lah di pekarangan kita ada tebe namanya. Setiap rumah, setiap tiap rumah ada tebe. Ada satu binatang apa celeng dan sebagainya, enten. Nah, itu mana satu. Kemudian yang kedua, mine bobe. Luar biasa filosofinya. Pangten garang legu, B itu ngamah jentik-jentik. Satu mine. Yang ketiga manuk. Satu mine manuk taruh buku. Wajar nih kan? Manuk mau siap biasanya burung dan sebagainya. Iki ngentanen pertama burung, ayam dan sebagainya kukuryuk udah lemah bangun. Manusia belakangan dan kan siap, dan satu mine manuk taruh. Luar biasa, perindangan yang ada di rumah wajib hukumnya dokirien. Jadi tipe 21 yang perindangan. Sesungguhnya seperti itu. Satu mine manuk taruh buku. Buku dalam arti bukan medue buku dan tanam-tanaman yang berbuku, tebu diantaranya. Dokerien, tebu itu masalah dasar untuk upacara. Banten napi dia pasti mesti tebu. Nih rumah mulut tebu kan. Nah, selanjutnya apa yang makna dari itu dalam kekinian? Tidak saja unsur cinta kasih dan sekaligus bersyukur kepada barangkali Tuhan Yang Maha Esa dalam perbawanya sebagai Sang Hyang Raryangon, tapi kita juga menganalisanya ampuro niki Pak bahwa tumpak kandang yang dimaksud bukan mengandangkan ternak saja atau ternak yang dikandangkan, tapi bagaimana kita mengandangkan pikiran-pikiran seperti hewan ternak. Kalau hewan ternak tidak dikandangkan, coba bayangkan liar begitu. Sekarang filosofinya ke dalam diri kita sendiri bahwa semua sifat-sifat binatang kita kandangkan pada hari Sabtu Kliwon Ukuye. Caranya bagaimana? Jangan membanten langsung ke kandang. Ampura, membanten dumun di ajang rong 3. Ya, daksino dan sebagainya taruh di bagian selatan. Rongnya paling selatan, madap kau. Setelah itu kita kandangkan ring merajan, baru kita bawa upacaranya ke kandang. Salah paham. Teman-teman itu di kandang langsung, ini katur di kandang taruh. Biasanya kan banyak yang mengatakan bahwa jadi nak otonan bangkung gitu. Boyo jo otonan sapi gitu. Nah, dan boyo jo otonan bangkung, otonan sapi dan sebagainya. Kita memberikan rasa cinta kasih dan bersyukur kepada Pandita Sang Hyang Widiwasa Prabawunya sebagai Sang Hyang Raryangon. Dawa gini ke Sang Hyang Siwo Pasupati mau Prabawa sebagai Sang Hyang Raryangon. Niki
Ini yang kita aturkan, makanya jangan di kandang. Jadi ada tata cara pelaksanaan perayaan Rahina Tumpa Uye niki sendiri, Pak Bagus. Maksudnya? Tata caranya seperti itu Ya, harusnya. manut lontar Sundari Gamo, manut lontar Sundari Bungkah, patut sekadewau. Upacaranya, dia dikembangkan seperti upacara manusia yadnya. Kenapa seperti upacara manusia yadnya? Sebab Sangyang Rariangon wenten ring sejebak namanya binatang semua menjiwai. Yeah. Rasa kasih sayang kita aturkan seperti bagaimana rasa cinta kasih kita seperti mencintai rasa kasih sayang kita kepada manusia. Nah, itu ajaran yang luar biasa. Nah, salah satu diantaranya Sampunung Banten langsung ke kandang. Ya, pertama kita aturkan yang dan meduian ne agangan gede pejati wonten cukup dan medui pejati canang singlah canang apot. Jadi besar kecilnya sarana upacara itu juga tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan. Yang penting rasa ikhlas itu. Ikhlas itu. Ya. Itu salah satu diantara. Jangan terbalik. Yang kuncinya bagaimana kita mengandangkan sifat-sifat binatang yang begitu liar, etikanya tidak tahu. Siruning bahwa sampai jaran melalung nak tenang etika. Sifat-sifat inilah kita kandangkan di dalam Sabtu Klion Ukuye. Barangkali itu. Jadi harusnya pertama kita lakukan di Merajan terlebih dahulu, kemudian baru ke kandang. Ya, baru ke kandang. Iki dumun hilangkan sifat-sifat binatang kita, maturkan ide Betara Brahmo menurut Sundari Bungkah, ya menurut Napi Wastana Lontar Sundari Gamung ini ke Sangyang Pasupati, Siwa Pasupati. Nak melinggih iko tala to. Nah, itu kita persembahkan Ratu Sangyang Siwa Pasupati, Betara Brahmo Wisnu Iswara katakanlah itu. Didiang mungkin lagi wenten ngaturang sukso maning manah bersyukur kadapan Ratu Betara, Desa Sangyang Widiwasa, duanin mungkin Sanistara Klion, Tumpa Uye, didiang ngaturan Canang Asebet Sari. Umugi pertama didiang sifat-sifat hewan mangda menurun. Yang kedua hewan ternak dan seterusnya mangda preside ngemulihan kerahayuan. Itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki hewan piaraan, Pak Bagus? Ya, sesungguhnya kalau mereka yang tidak memelihara hewan piaraan itu berarti apa berhenti sampai di sini, tidak ikut upacara itu. Sesungguhnya tetap melakukan. Kenapa? Karena filosofi yang terakhir tadi bahwa kita harus mengandangkan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita sendiri. Walaupun tidak punya hewan, tapi sapi. Sebaiknya menurut warga satu minum manuk daru buku. Setidaknya punya. Ya, itu. Ya. Yang ideal seperti itu. Ya luar biasa itu. Baik, Pak Bagus, Pak Ketut, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana makna perayaan Tumpa Uye dan implementasinya di era kekinian. Pemirsa, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana makna Tumpa Uye dan implementasinya di era kekinian. Masih kita bahas tentunya. Pak Ketut, saya kembalikan kalau kita hubungkan dengan kekinian, generasi muda. Bagaimana Bapak melihat di sekolah atau kampus penerapan perayaan Tumpa Uye niki sendiri? Terima kasih Pak Karang. Jadi untuk di sekolah, di kampus ini adalah sangat bagus, khususnya di daerah Bali yang saya ketahui. Jadi peningkatan terutama dalam kasih sayang. Kasih sayangnya khususnya kepada ternak atau binatang peliharaan bahkan yang liar. Lalu aplikasinya adalah yang paling penting di sini kita tanamkan
Yang sudah jalan, mari kita lanjutkan. Yang sudah baik, mari kita pertahankan. Yang belum jalan, mari kita tingkatkan kasih sayang terhadap sarwa prani. Kenapa? Karena prani ini, makhluk yang saya katakan tadi, binatang peliharaan ini telah berjasa membantu umat manusia. Yang kedua, tadi saya katakan sebagai yadnya. Dan yang ketiga, ini adalah yang kita konsumsi. Lalu saya dapat tambahkan, di dalam lontar Begawan Agastya Prana disebutkan tumpak kandang ini adalah tiada lain penyucian terhadap Buana Agung dan Buana Alit. Kalau saya masuk di Buana Alit, apakah tadi kembali saya kepada permasalahan yang tadi, yang tidak punya hewan binatang peliharaan, apakah perlu bikin upakara seperti itu? Jawabnya adalah perlu. Nah, ini saya dapat temui di dalam sebuah lontar, yaitu di Sunari Bungkah. Di Sunari Bungkah seperti yang dikatakan oleh Ratu Haji tadi, memang kita awalnya ngaturan bebantanan itu upakaranya di Merajan, di Rong Tiga, di Tengen, nggih. Terus setelah itu bukannya kita mengaturkan ke kandang, tapi yang diaturkan itu adalah otonnya adalah kepada hewan yang dimaksud tadi, bukan kepada kandangnya. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan itu adalah bagian daripada Buana Alitnya. Di Buana Alit itu kita kan mengkonsumsi beberapa yang saya sebut tadi, baik itu hewan yang bersifat rajas maupun tamas, agar berubah di somyo lah menjadi satwam. Perlu diupakarai wawalungan. Makanya di sini yang paling penting kita aplikasikan adalah bagaimana memagari diri. Dalam arti mengandangkan dasa indera kita. Artinya kita mulat sarira. Nah, kita kerat ini arahkan. Bagaikan kuda. Kalau kuda itu kalau dibiarkan akan begitu liar semuanya dilabrak. Tapi sekali pernikahan Tuan Haji, karena dia tidak tahu etika, mari kita kendalikan. Dengan demikian, pikiran ini adalah rajendria. Pikiran kita yang ditambah lagi setelah kita mengkonsumsi rajas tamas itu, perlulah ini disomyo. Yang paling penting di sini adalah ngerat indria, mengendalikan diri, mengandangkan dasa indria kita, diarahkan agar tercapainya tujuan agama kita, yaitu moksa dan jagadita. Baik, Pak Bagus, kalau kita kembalikan lagi nih, seperti yang disampaikan Pak Ketut ataupun Pak Bagus tadi ini sendiri, bahwa perayaan Tupa Uye ini sudah dari dulu sih kita laksanakan. Tetapi bagaimana dengan pemahaman masyarakat kita, khususnya generasi muda kita terhadap pelaksanaan Rahina Tupa Uye ini, Bapak melihatnya? Saya punya pandangan yang sedikit agak berbeda. Yang pertama tentu untuk mengajarkan, ini orang-orang di luar ya, luar negeri, untuk mengajarkan pada anak-anak kita, anak didik, siswa, mahasiswa dan sebagainya, maka di hari-hari tertentu, tidak mesti di Tumpak Uye, tidak mesti di Tumpak Wariga, maka kita laksanakan actionnya pasti. Yang pertama, contoh, Tumpak Wariga, menyambut Tumpak Wariga, kita menanam tumbuh-tumbuhan langka. Coba cek sekarang. Saya pernah meneliti pisang yang memang habitatnya Bali, itu ada 43 berdasarkan penelitian Universitas Udayana. 43 jenis. Sekarang sudah punah. Uyak ken pisang kapendis dan seterusnya. Sekarang sudah mulai berdasarkan apa yang disebut dengan Jagat Kerti tadi, sudah mulai diupayakan. Semua termasuk ya Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, kebetulan saya pernah mengujinya, dia membuat sebuah karya tulis, ditaruh membuat 1,5 hektar khusus untuk bibit pisang, khusus pisang asli habitat Bali. Misalnya pisang kayu, pisang raja dan sebagainya, dan untuk upacara nih kan. Ya sudah menghasilkan itu. Kalau tidak begitu susah, habislah habitat. Yang kedua ayam.
Ayam habitat Bali sudah habis itu. Sekarang kembali lagi ayam-ayam terahan Bali itu supaya dihidupkan. Karena kaitannya dengan upacara, siap berumbun kewang ale siap binggen terus. Siap berumbun, siap putih siungan dan sebagainya mewah nih kok. Nah, sekarang dibangkitkan. Inilah siswa mahasiswa ini menyambut Tumpak Warige, apa sebelumnya apa sesudahnya diajak menanam pohonan-pohonan yang memang betul-betul langka untuk kehidupan manusia. Selanjutnya akan memberikan kenikmatan bagi manusia itu sendiri. Cari pohon peji saja susah. Nabi? Peji. Tahu peji? Nih jangan di Sangaragung nih kok. Ya taruh sing tahu biu lalung Sangaragung sing nawang. Oleh karena itu maka inilah tumbuhkan. Yang kedua, tumpak uye. Di tumpak uye ini menyambut tumpak uye atau sebelum sesudahnya setiap bulan setiap kita ajak siswa mahasiswa itu mencintai, ya katakan mensyukuri nikmat Tuhan dalam hal prabawonya sebagai Sang Hyang Rariangon. Ya cicing liur rabies, ajak bersama-sama, undang dokter hewan. Oh ini kita kasih sayangnya. Orang luar saja nuduk cicingnya berung-berung, kenapa kita tidak? Di mana kasih sayang kita? Ya itulah salah satu contoh penanaman karakter kita. Nah berikutnya lagi. Nah misalkan saja pada saat penampakan galungan, kenapa tidak dokter-dokter hewan dan siswa mahasiswa kita melihat gimana kesehatan hewan kita sementara ini. Kan itu implementasi dari Tumpak Uye. Jadi ya. Action yang terpenting. Action itu. Ya itu actionnya. Makasih. Baik, ini kalau kita hubungkan juga dengan apa yang sedang merebak saat ini, itu juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah kah Bapak melihatnya dengan kasus-kasus yang menerpa hewan peliharaan babi seperti itu? Ya, Bapak? Salah satu diantaranya inilah perlu disosialisasikan oleh pemerintah dan sekaligus menyadarkan kepada masyarakat, hewan kita seperti anjing banyak dinilai dari masyarakat luar itu tentang rabies. Kucing juga demikian, termasuk monyet juga demikian rupa. Kan monyet. Tuh Haji boleh bilang monyetnya ke kamera Tuh Haji, jangan ke saya. Ya, salah satu di antara. Bagaimana action manusia dalam memberikan rasa cinta kasih dan bersyukur kepada yang penciptanya. Supaya hewan-hewan ini menjadi berguna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Gitu Jadi aja. intinya adalah action itu tidak hanya dilakukan pada saat perayaan Rahina Tumpak Uye saja, tetapi bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan sebelum atau sesudahnya. Tetap mungkin dilaksanakan. Sebelum rapotan dan sebagainya dibanding. Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada hewan-hewan peliharaan ataupun yang binatang liar seperti tidak itu. mesti nunggu Tumpak Uye. Ya, ini enggalan mati cicing. Dan itu Pak Bagus sudah melihat sudah dilakukan dari pemerintah juga? Ya sudah, salah satu diantaranya adalah ini peremajaan dan pemeliharaan tadi pisang. Saya baru tahu pada saat menguji pisang Bali itu ada 43 jenis. Oh, ya. Salah satu di antara pisang kayu, pisang raja, pisang aneh barak nih kan pisang tapi ada. Nah itu merah itu pisang Bali itu kan. khas Bali juga. Sebab apa? Begini datanya. Masyarakat Bali membutuhkan setiap bulan itu adalah sekian ton pisang yang datangnya dari Jawa, yang datangnya dari Lombok. Nah sementara di Bali petani kita mengandalkan pisang-pisang yang bawa sekali dungun tonden maro melenjeng biunnya mau sakit alap gitu. Kita aturkan kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya apa yang terjadi? Barangkali bukan salah kita, tetapi karena kita membeli yang salah, kita juga akhirnya tidak ikhlas gitu. Jadi bikin pisang ini instruksi gubernur sudah berhasil. Yang kedua adalah, di negara lagi, bukan pisang kapendes saja, pisang jenis Bali. Sedangkan saya
lihat di Gianyar sudah dibudidayakan ayam-ayam kampung Bali. Sekarang sudah ayam Filipina, ayam semua luar negeri. Iya, harganya 5 juta ke atas. Ayam tarung itu. Sedangkan ayam Bali kita perlu ayam berumbun, ayam putih siungan, ayam selem dan sebagainya nih pangidar-idaran nih. Nah, itu salah satu contohnya. Sudah dibudidayakan, mudah-mudahan ini terus berkembang dan berlanjut. Kalau ini terus diterapkan, maka ya Satkertih dan sebagainya itu berhasil. Ya, nah inilah perlu diungkapkan dan seterusnya. Terima kasih. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana perayaan Rahina Tumpa Uye dan juga pelaksanaannya di era kekinian tentunya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, apa makna Rahina Tumpa Uye dan implementasinya di era kekinian? Masih kita bahas di Talkshow Merah Putih tentunya. Pak Ketut, kalau kita hubungkan lagi dengan apa yang sudah dilakukan dari sejak dulu, kemudian ditegaskan lagi dengan kebijakan dari pemerintah melalui instruksi gubernur. Nah, adakah Bapak melihat nilai spiritual di tengah modernisasi ini juga menjadi perhatian pemerintah sehingga dikeluarkannya instruksi Gubernur Niki sendiri, Pak Ketut? Terima kasih Pak Karang. Sesungguhnya saya lihat ada. Kenapa? Dengan adanya instruksi ini, yaitu instruksi nomor yang saya sebut tadi tahun 2022, itu adalah semakin semarak, baik yang punya hewan atau binatang peliharaan yang dikandangkan maupun tidak, tetap juga melaksanakan upacara seperti ini. Kenapa? Alasannya beliau sudah melaksanakan dari terdahulu. Terutama saudara-saudara kita yang ada di perkotaan yang punya lahan yang sempit, sekalipun sempit tetap melakukan upacara seperti itu. Karena kita maklumi bahkan masyarakat kita sudah mengetahui sebagaimana yang saya sebutkan tadi pada Sunari Bungkah itu adalah oton sarwo wewalungan. Jadi wewalungan itu ada yang kita bisa lihat, ada yang sudah kita konsumsi. Makanya yang di tubuh kita somyo. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah di sini aplikasinya di masyarakat. Tentunya aplikasinya pertama kita kandangkan pikiran kita yang liar. Karena pikiran manusia itu tidak bisa ditebak dan keneng mastikang manah manusia. Duan kadia sapunika, mari kita mulat sarir, ngerat indria, arahkan sebagaimana yang saya katakan tadi. Terus yang kedua, edaran gubernur ini secara spiritual adalah sangat bagus. Tadi disebutkan sebagai dirayakan tempo hari dilaksanakan terkait dengan Danu Kertih. Pemuliaan terhadap air. Karena air itu ada apa? Pertiwi tejo bayu akase. Kalau air itu diabaikan, semuanya akan tidak bisa hidup. Dengan demikian inilah pemuliaan hewannya dan airnya adalah penutupnya. Nah, artinya Tumpa Uye, Tumpa Kandang adalah hari suci yang berdasarkan paukon yang datangnya 6 bulan sekali atau 210 hari sekali, yaitu pada Sanis Caryo Keliwon Wuku Uye. Tujuannya mohon, yaitu memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, dalam hal ini adalah kepada Sang Hyang Siwa Pasupati yang di Bali disebut dengan nama Sang Hyang Raryangon, agar hewan peliharaan kita atau binatang peliharaan kita maupun yang sudah lepas selamat, rahayu, sehat dan bisa membantu di dalam kehidupan diri kita sesuai yang saya katakan tadi di dalam Yajurweda, karena dapat membantu. Yang kedua, kita pakaiannya dan kita konsumsi. Jadi yadnya itu kenapa memati-mati? Ini kan ada mandram, kalau tidak salah itu pasu Gayatri. Nah, seperti itu. Saya sepakat yang dikatakan oleh Ratu Haji tadi. Dari dulu leluhur kita, penglingsir kita dalam sumber hukum itu kita sebutkan itu salah satu diantaranya adalah sila.
tingkah laku orang suci kita. Di dalam warga itu, di kalender di rumah-rumah pasti ada yang disebut dengan nama ingkel, yang dikatakan oleh Ratu Haji tadi. Ada satu mino taru buku manuk, kan begitu. Ingkel itu adalah pantangan. Kalau pada ingkelnya umpama ingkel wong, jelas di ingkel ini, di ingkel wong kita tidak melakukan umpama acara adiwa-diwa kita tuh aja. Ada ingkel buku yang tumbuhan yang berbuku, tadi dibilang oleh Ratu Haji tebu. Ini segala sesuatu upakara, karena ini kan air tadi. Ini kan tebu ini simbol daripada air. Nah, tepatlah pemerintah daerah yang saya katakan spiritualnya itu, oh ini ada tebu di rumah, ini air, pemuliaan terhadap air. Tapi yang tidak kalah pentingnya, Danu Kertih itu bagian dari jagat Kertih. Memang sih lebih luas, yang lebih menukik itu di Danu Kertih. Pemuliaan terhadap air untuk kesejahteraan kita bersama. Baik, Pak Bagus, pemuliaan terhadap air ini bertepatan sekali dengan pelaksanaan seperti yang di awal saya sempat katakan, event bertaraf internasional yang akan melibatkan puluhan ribu delegasi dari beberapa negara yang akan datang ke Bali untuk mengikuti World Water Forum, forum air sedunia niki sendiri. Ini apakah dan rencananya ini kearifan lokal kita, perayaan Tumpa Uye juga akan diperkenalkan nantinya ke seluruh delegasi nantinya. Ini apakah Bapak melihat perkembangan dari tahun ke tahun, kemudian akhirnya terjadi pergeseran makna perayaan Tumpa Uye sendiri dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat kita? Ya, yang pertama tentu kita harus menyadari dan sekaligus memahami sifat dan karakteristik orang Bali. Orang Bali tradisinya sangat kuat. Oleh karenanya jangan tidak percaya kepada orang Bali. Tradisinya sangat kuat. Ini sejak kapan Tumpa Uye ini dirayakan? Udah luar biasa. Dari tahun berapa? Kita belum lahir sudah dirayakan. Ya, indikatornya bahwa tradisi masyarakat Bali itu sangat kuat. Yang kedua tentunya kaitannya dengan WWF. Ya, yang pertama Bali itu punya konsep agama Tirta. Bukan agama Hindu Dharma dulu, agama Tirta. Segala sesuatunya mesti diselesaikan dengan Tirta. Tirta. Ya, agama Tirta. Tirta adalah air. Segala sesuatunya pemuliaannya kepada air. Pasti. Setiap pura ada bejinya. Bahwa manusia harus memelihara air. Yang kedua, setiap yang namanya piodalan mesti yang namanya apa? Mokiyes dan sebagainya. Hubungannya dengan air. Maka masyarakat Hindu seyogianya kaitannya dengan WWF ini ajarannya sudah luar biasa. Ya, mulai dari ajaran pertama agama Tirta. Tapi kita sekarang tidak menyebut agama Tirta. Dulu agama Tirta rencananya sebelum menjadi agama Hindu. Ya, oleh karena itu maka masyarakat itu tidak usah ragukan lagi tentang pemeliharaan air. Coba cek di masing-masing desa. Ada tidak beji? Ada. Di Tabanan setiap pura ada bejinya, pemeliharaan air bersih lagi. Tuh. Perilaku masyarakat kita sekarang, terutama di perkotaan, itu sudah mulai yang namanya sedikit bergeser. Tidak pergi ke desa, saat piodalan dan sebagainya, semuanya perilakunya, katakanlah mensyukuri, mencintai air, salah satu diantaranya. Ya. Sampai saat ini juga masih tetap kental itu. Ya, saya salut dengan kebijakan dari Gubernur Bali tentang apa yang disebut dengan ya katakanlah Danu Kertih, ya Jagat Kertih dan seterusnya Sat Kertih itulah. Ya. Bagus itu. Bagus, hutan terpelihara, kemudian binatang bisa hidup, memberikan kenyamanan, kan bermakna kepada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dan yang pastinya ini juga terhadap perilaku masyarakat juga berdampak sekali terhadap apa yang kita lihat ini pergeseran makna tersebut.
Pak Bagus melihatnya? Ya, makna Tumpak Uye sesungguhnya bagaimana kita memberikan rasa syukur dan cinta kasih kepada penciptanya pertama. Yang menciptakan hewan dan ternak dan sebagainya kan Sang Hyang Raryangon. Kita bersyukur beliau sudah menciptakan dan menjiwai semua ternak sehingga memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan manusia gitu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, mari kita bersama-sama pelihara apa yang menjadi ajaran leluhur kita, mari kita laksanakan, mari kita kembangkan. Walaupun di rumah tidak punya ternak, walaupun 1 ekor ayam, 1 ekor kucing, 1 ekor anjing, tetap kita laksanakan. Karena kita ingin mengandangkan sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri kita sendiri. Syukur ada tanah lebih, kita pelihara. Terima kasih. Bagaimana seharusnya kita atau tindakan kita atau apa ya, perasaan kita terhadap peliharaan kita niki sendiri seharusnya dilakukan? Ya, 1, rasa sayang itu 4. Orang melihara itu ada yadnya tuh. 1, kita kerja. Kalau anjing kita sudah kotor, pandusin cicing apa-apa, pangtan rabies. Ya kedua, ikhlas mengerjakan itu. Yang ketiga, penuh pengorbanan karena kita melihara anjing, ternak dan sebagainya harus ada pengorbanan dari dalam diri kita sendiri. Yang keempat, baru persembahkan. Itulah kepada Sang Hyang Raryangon gitu. Baik. Ya, itu yang harus kita lakukan. Karya, Sreya, Bakti, Bukti. Karya, Sreya, Budi, Bakti. Nikah sendiri yang harus dilakukan. Ya, oke. Baik. Pak Ketut, makna apa yang harus kita maknai atau momentum apa yang harus kita ambil pada saat perayaan Tumpak Uye atau Tumpak Kandang niki sendiri bagi umat Hindu di Bali niki sendiri? Momentum yang bisa kita ambil adalah mari yang sudah kasih sayang terhadap binatang atau hewan peliharaan maupun yang lepas, yang sudah mari kita pertahankan, lestarikan. Yang belum, mari kita memulai. Yang sudah maju, mari juga kita pertahankan. Pada intinya tidak henti-hentinya kita melakukan rasa kasih sayang terhadap hewan peliharaan kita. Karena dampaknya akan dilihat oleh orang luar terhadap binatang peliharaannya, dia sudah sayang seperti itu. Apalagi terhadap sesamanya. Jadinya disinilah sebuah konsep trihita karana, paryangan, pawongan, palemahan. Terjadinya sebuah keharmonisan. Kalau ke paryangan kita berdoa, mohon keselamatan kepada Sang Hyang Siwa Pasupati dalam wujud beliau sebagai Sang Hyang Raryangon, agar selamat, rahayu, sehat binatang peliharaan kita. Kalau secara pawongan kita ini kandangkan sikap, perilaku, sifat kesatuan kita, kebinatangan kita agar terarah. Kalau kita lihat secara pelemahan itu adalah alam. Jadi bagaimana kita dengan alam agar harmonis, di sini perlu sebuah kesinergian. Tidak saling merendahkan, karena kita ini adalah Wasudewa Kutumbakam. Kita adalah bersaudara, hanya beda tempat. Kebetulan dia ada di hewan, dia ada di binatang peliharaan. Seperti itulah pembungkusnya binatang. Tapi penyebab hidupnya sama dengan kita. Ini kan sesuai dengan karma kita. Kebetulan ada di tubuh kita, Atmala disebut. Kalau ada di tumbuh-tumbuhan mungkin juga lain disebut. Semuanya adalah kausa primanya, penyebab hidupnya. Perlu kita maknai kasih sayangnya itu adalah berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Baik. Yang penting seperti Tuh Haji sampaikan tadi, beriatnya itu harus karya, sreya, budi, bakti, dan yang pastinya selamat merayakan Rahina Tumpak Uye utawi Tumpak Kandang niki. Maaf, sebelum saya tutup, saya baru teringat tadi pemirsa, saya dapat bincang-bincang diskusi dengan Pak Made dari media. Kalau di Premon Jawa, itu disebut Sang Hyang Kwere. Ya, pada
Tumpah uduh itu adalah sebagai uang kan, pemuliaan pada uang. Tapi setelah saya kan kebetulan juga mengajar filsafat, mengajar tatwa. Saya diskusikan, dewa siapa sih? Kebetulan banyak juga mahasiswa kami dari Jawa, memang benar di Primbon Jawa itu adalah sebagai dewa uang. Oleh karena demikian, umat beragama dimanapun berada, baik itu di luar daerah maupun yang ada di Bali, yang di Bali khususnya saya ajak, mari kita lestarikan dan kita lanjutkan dan mari kita bertahan tentang budaya yang adiluhung ini. Karena ada istilah beragama adalah sebuah budaya, berbudaya adalah menimbulkan tatuonya, menimbulkan agamanya. Terima kasih. Sukses semua Pak Ketut, Tuh Haji, sukses semua sharingnya hari ini, dan yang pastinya sekali lagi selamat merayakan Rahina Tumpah Uye bagi Anda yang merayakan tentunya. Saya Wadi Sekedar Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.